Baik, selamat pagi. Perkenalkan, saya Yohanes Ardi Yudanto Kriswinarno, NIM 131200149. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas kedua UTS Struktur dan Sifat Material. Yang akan saya bahas adalah gear atau roda gigi. Jadi, roda gigi itu merupakan suatu komponen teknik yang umumnya digunakan untuk memindahkan putaran, gaya, daya atau torsi dari poros yang saling terhubung oleh roda gigi. Selanjutnya ada jenis-jenis roda gigi. Yang pertama, roda gigi dalam, cacing, helix, helix ganda, pinion, dan bevel. Dan masih banyak lainnya. Kemudian, fungsi dari roda gigi sendiri yang pertama sebagai transmisi. Artinya, roda gigi digunakan untuk mentransmisikan daya, torsi, dan putaran dari shaft satu ke shaft lainnya. Seperti pada transmission gearbox yang kita tahu, itu sebagai transmisi atau mentransmisikan daya dari mesin ke roda. Kemudian mengubah arah putaran. Jika kita ingin mengubah arah putar, maka ini dapat digunakan roda gigi sebagai pengubah arah putar komponen tersebut. Ini juga dapat kita lihat pada transmission gearbox pada mobil. Ketika kita ingin mundur, maka akan ada roda gigi tambahan yang arahnya yang dapat mengubah arah sehingga mobil tidak berjalan maju tapi berjalan mundur. Kemudian memungkinkan adanya variasi putaran. Variasi ini dihasilkan dari perbedaan ukuran atau jari-jari atau diameter dari roda roda gigi itu sendiri. Kemudian aspek yang perlu diperhatikan, kalau kita lihat roda gigi dimanfaatkan kebanyakan untuk contohnya mobil yang mana itu memiliki rotasi atau kecepatan rotasi yang sangat tinggi, mungkin bisa 2.500 sampai 4.000 rpm dengan kondisi normal, atau kalau motor bahkan lebih sampai 8.000 rpm. Dan itu harus diimbangi dengan material yang kuat, yang keras, yang punya tingkat keuletan yang sesuai dengan yang diinginkan, dan harus awet atau durability-nya itu baik. Hal ini berhubungan dengan kekuatan lelah. Dari situ maka kita bisa melihat apa itu material roda gigi. Yang pertama, itu ada baja karbon atau baja paduan dengan persentase 0,15 sampai 0,6%. Dan ini termasuk baja paduan rendah yang memiliki sifat tangguh, tahan aus, tahan gesekan, dan kuat. Kemudian ada juga, namun tidak banyak, yang dibuat dari bahan paduan karbon sedang seperti 40 CR, 35 CRMO, dan 42 CRMO. Selanjutnya, saya akan memilih roda gigi cacing berdasarkan literatur yang saya baca, bagaimana pemrosesannya nanti, dan kita perlu tahu dulu bahwa roda gigi cacing ini digunakan untuk menggerakkan atau memutar benda kerja yang punya beban berat. Proses penguatan apa yang dialami oleh roda gigi, khususnya roda gigi cacing, berdasarkan literatur yang saya baca dan video yang saya lihat. Itu adalah precipitate strengthening atau metode penguatan presipitasi. Yang pertama dilakukan adalah solution heat treatment, di mana itu adalah pemanasan sampai 800 hingga 900 derajat Celcius dengan waktu 4 sampai 5 menit, tergantung dimensinya, tapi material yang digunakan juga, serta metode pemanasan seperti apa. Eh, Pemanasan bisa dilakukan secara konvensional dengan gas atau yang disebut flame hardening, atau dengan metode induksi yang yang dipanaskan dengan induksi. Balik lagi bahwa 4 sampai 5 menit itu adalah untuk roda gigi yang berukuran 180 mm dengan proses pemanasan flame hardening. Kemudian selanjutnya ada quenching, di mana proses pendinginan cepat ini bisa menggunakan oli atau air atau media pendingin lainnya. Namun pada literatur yang saya baca dan video yang saya lihat itu kebanyakan menggunakan oli. Karena apa? Karena butuh proses pendinginan yang tidak terlalu cepat juga dibandingkan air. Memerlukan waktu 4 jam supaya hasilnya sifat yang dihasilkan itu kuat tapi ulet. Jika menggunakan air, proses pendinginannya lebih cepat dan sifat yang dihasilkan itu akan lebih getas. Kuat tapi getas, bisa dibilang seperti itu. Nah, secara teori pada proses ini fasa yang dihasilkan itu akan tetap alfa dari sama seperti solution heat treatment. Kemudian edging. Proses edging ini itu opsional untuk roda gigi cacing ini. Ada yang memasukkan edging ini, ada yang tidak. Bila kekuatan sudah dicapai itu tidak. Namun ada juga yang memasukkan. Nah, proses edging ini seperti kita tahu adalah proses presipitasi heat treatment. Dapat dilakukan untuk mendapatkan kekuatan diinginkan. Kita tahu bahwa nanti ada GP zone, ada intermediate stage 2, stage 3, dan akhirnya nanti akan ada kesetimbangan fasa, dan di situ akan diperoleh kekuatan yang diinginkan. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.